Perkenalkan, saya Tobias Gea. Saya alumni dari Arsitektur UGM, angkatan 2008, dan sekarang saya prinsipal arsitek di studio saya sendiri, namanya Rong Studio. Kami berkarya di Jogja. Karya-karya kami sangat beragam proyeknya, tidak hanya tentang rumah tinggal, tetapi kami banyak juga mengerjakan beberapa proyek kawasan yang hubungannya dengan wisata, kebun binatang, dan lain-lainnya. Kali ini saya diundang untuk penjurian untuk di Studio 2. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan masukan untuk semuanya. Terima kasih. Peserta dari ke-24 karya terbaik di SDA 2 ini, hal positif yang bisa saya ambil adalah di sana cukup beragam pemahaman ataupun kemampuan tiap mahasiswa itu dalam mengekspresikan, khususnya sebenarnya masih dalam bentuk bangunan ya, dalam ekspresi dalam bentuk bangunan secara eksterior gitu. Sudah ada beberapa mahasiswa yang memikirkan tentang sebenarnya simpel seperti detail toilet, detail kamar mandi. Ada beberapa yang bisa menggambarkan dalam bentuk denah itu dengan cukup baik menurut saya. Jadi nilai plus juga untuk beberapa teman yang bisa mengaplikasikan standar-standar ruang seperti toilet dan lain-lainnya di Studio 2 ini. Tugas ini adalah tentang pemahaman bagaimana memahami profil orang atau profil pengunjung yang akan menempati bangunan itu. Kalau untuk market sendiri mungkin ya, karena ini mereka ada di rumah masing-masing, mungkin ada beberapa yang punya keterbatasan tentang bahan. Mungkin kalau kita di kampus di Jogja kan kita cari bahan market, sudah jelas semua ada gitu ya. Kita nggak punya alasan untuk punya bahan yang nggak bagus itu nggak punya alasan. Tetapi ini mungkin ada permasalahan yang mungkin di tiap kota ketersediaannya nggak sebanyak di Jogja begitu, karena kita sekarang kelasnya online, mereka ada di generasi online, tidak cukup kita menggambar yang baik, tetapi juga kita perlu memperhatikan bagaimana kita memfoto atau men-scan gambar itu kemudian untuk di-delivery ke yang mempunyai tugas. Jadi kalau bentuk di sini saya melihat untuk dari SDA 2 ini, dari ke-24 karya ini, sebenarnya cukup beragam. Ada beberapa yang sebenarnya bentuknya mungkin masih belum bisa lepas, karena mungkin masih Studio 2 ya, dari bentuk rumah gitu ya. Maksudnya bentuk rumah pada umumnya yang seperti itu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang menurut saya cukup berani membuat bentuk-bentuk yang sebenarnya cukup sulit untuk digambarkan sketsa tangan. Dia mungkin satu-satunya mahasiswa yang mungkin malah memikirkan tentang konteks bangunan, tentang sekitarnya. Jadi dia ada beberapa pendekatan desain yang dia punya kepekaan bagaimana menangkap bahwa bangunan itu harus selaras, ataupun kalau kontras yang selaras dengan sekitarnya, sehingga dia tidak asing dari bangunan sekitarnya. Konsepnya sebenarnya cukup menarik, begitu dia menangkap bahwa rumah baca ini dia membutuhkan cukup pencahayaan alami yang nyaman supaya orang betah membaca tetapi nggak kepanasan gitu ya. Jadi dia punya transformasi desain, ada beberapa ide yang mungkin yang diaplikasikan di detail atap yang menurut saya cukup menarik sebenarnya. Cara mendesain yang menurut saya paling pas itu yang seperti
yang nomor 24 ini, yang dia tunjukkan bahwa bentuk itu adalah hasil dari dia pengen memasukkan sinar matahari. Untuk universe ini dia punya yang paling ini ya, yang paling menonjol dalam memenuhi tadi apa ya, memenuhi persyaratan di studio 2, bagaimana tentang eh, ruang itu terbentuk dari aktivitas penggunanya. Jadi kalau judul dari tugas ini kan rumah baca komunitas ya, rumah baca, dan di sana ada komunitasnya. Nah, kata komunitas ini yang kemudian menjadi penting, yang kemudian eh, kuncinya ada di kata komunitas ini, karena di kata komunitas ini kan kemudian harusnya setiap mahasiswa bisa menjabarkan aktivitas apa atau komunitas ini siapa saja, yang kemudian didefinisikan kebutuhannya apa saja, yang akibatnya aktivitasnya akan seperti apa, yang kemudian hasilnya dalam merancang itu um, yang mencerminkan atau memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan dari member-member dari komunitas yang diwadahi itu. Dilihat dari penyusunan dari denahnya, itu dia mampu menjabarkan tiap ruang itu punya kekhususan sendiri. Jadi misal di sana dia memahami bahwa di tempat ini akan ada anak-anak. Dia membuat satu children space dengan desain tertentu untuk mewadahi kebutuhan anak-anak. Kemudian misalnya di sana ada computer space yang kemudian dia didesain dengan bentuk ruang ataupun bentuk furniture yang sedemikian rupa sehingga dia lebih playful ya, lebih playful. Kemudian, nah ruang-ruang lain pun seperti bahkan dia memberi perhatian seperti ruang-ruang locker dan lain-lainnya, ruang-ruang yang mungkin hanya sebatas fungsional, tetapi dia memikirkan ruangan locker itu dibuat sedemikian rupa supaya tetap menarik, karena mungkin rumah baca ini dibuat tujuannya juga supaya menarik orang untuk mau datang ke rumah baca ini. Pertama itu. Kemudian dari denah juga kita bisa melihat di karya ini secara sirkulasi pengunjung sangat sangat mungkin yang paling tepat di antara ke-24 ini ya. Ke-24 yang lainnya misalkan dari masuk ketemu resepsionis dulu, kemudian masuk ke ruang-ruang mulai dari display buku, kemudian orang bisa menjumpai, bisa memilih reading space yang cocok untuk dia. Dia memberikan beberapa ide-ide menarik, misal dia menghadirkan pohon di tengah ruangan untuk kemudian menambahkan konsep apa ya, menambahkan suasana membaca itu terasa lebih nyaman. Kemudian di sana dia punya tangga yang cukup besar yang dipakai juga untuk rak-rak buku, dan saya menangkap di tangga itu pun orang bisa sekedar duduk, terserah dia bisa milih di mana, membaca buku di sana. Jadi ada menurut saya ada cukup banyak ide di sini untuk menunjang kualitas ruang yang diinginkan. Kita bisa melihat cara dia mengkomunikasikan ide ya lewat gambar ataupun maket. Menurut saya dia cukup cerdas bagaimana cara dia apa ya, mengcapture detail-detail market dia yang kemudian itu juga berbicara tentang konsep dia. Bahwa di sana ada foto-foto tangga yang itu tadi konsep yang sudah tampak di denah, kemudian ya beberapa detail-detail yang mungkin itu memang menunjang atau mengkomunikasikan dari ide dari ide perancangannya.